Kabar terbaru kini datang dari kasus dugaan penggelapan dana oleh mantan manajer Fuji, yakni Bathara. Kemarin, Fuji yang ditemani oleh sang ayah, Haji Faisal, dan juga kuasa hukumnya, Sandi Arifin, baru saja mendatangi Polres Metro Jakarta Barat untuk memberikan keterangan terbaru. Dalam proses BAP, adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu turut memberikan pengakuan terkait gaji Rp500.000 yang sempat dipermasalahkan oleh Bathara sebelumnya. Dalam pernyataannya, Fuji mengaku jika dari setiap kontrak kerjasama, kabarnya seharusnya manajernya tersebut mendapatkan komisi maksimal sebesar 10% dari keuntungan yang diterima. Artinya, dari 1,3 miliar, Bathara diketahui memperoleh keuntungan maksimal Rp130 juta. Dari hasil keterangan saudari FU bahwa saudara BA itu digaji sekitar 500.000 per bulan. Namun apabila ada kontrak kerjasama dengan para agensi, maka saudara BA mendapatkan keuntungan 5 sampai dengan 10% dari setiap kontrak. Pengakuan dari saudara BA mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut karena melihat keuntungan yang didapatkan dari saudari FU mungkin dilihat terlalu besar, makanya dia mengambil kesempatan. Akhirnya dia tergoda. Memang hubungan awal dari antara BA dan FU ini awalnya memang cukup baik. Kemudian di pertengahan saudara BA ini mengambil kesempatan, dia akhirnya mengeluarkan uang saudari FU sebesar 1,3 M yang saya jelaskan tadi. Hari ini kita ada pemeriksaan tambahan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin diklarifikasi ulang, ditanyakan lagi sama Kauti. Terus ada beberapa bukti juga yang tadi kita lampirkan untuk tambahan. Tadi mungkin kurang lebih pertanyaannya kurang lebih sekitar 10-15. Terus juga ada file yang kita sampaikan. Kemudian tadi klien kami menyampaikan kepada penyidik bahwa case ini akan dilanjutkan sampai ke pengadilan. Yang jelas kita udah ada perjanjian, kesepakatan antara kita berdua. Setiap ada kerjaan itu pasti dia dapat komisi 5-10%. Dan kalau untuk credit card, aku ya kalian udah tahu sendiri lah gitu. Jadi ya nggak mungkin kan dia bisa hidup mewah-mewah seperti itu kan. Nggak ada limit ya mas, nggak ada limitnya. Mau kerjaan yang nominal berapapun ya dia dapat 5-10%. Jadi semakin dia dapat banyak pekerjaan ya harusnya dia gajinya bisa ya nggak ada batasannya juga, semakin besar juga. Sejak kasus ini viral pada tahun lalu, diketahui Bathara sendiri juga pernah dipanggil oleh pihak kepolisian. Namun dirinya terus mangkir dari panggilan tersebut. Upaya itu sempat mengalami kendala lantaran diketahui Bathara selalu berpindah tempat tinggal. Menurut kabar beredar, pihak kepolisian sempat melakukan upaya mediasi sebagai bentuk restoratif justice untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun sayang seribu sayang, Fuji yang sudah terlanjur geram dengan mantan manajernya menyatakan jika dirinya akan terus melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan. Kita sudah melakukan upaya RJ atau mediasi, namun tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ada perdamaian, lanjut sampai proses hukum di pengadilan. Juga ada beberapa bukti tambahan yang kita lampirkan tadi. Saya sampaikan bahwa kita sudah berproses hukum, jadi sepertinya untuk masalah-masalah itu kan nanti silakan ditanyakan ke yang berwenang untuk disampaikan. Yang pasti mungkin mengenai soal tadi kan itu nanti pembelaan, silakan aja nanti disampaikan di pengadilan. Tapi yang pasti klien kami tidak akan membahas lagi soal itu karena sudah
kita serahkan kepada pihak polisian. Tinggal nunggu nanti pada saat proses persidangan aja. Kalau berbicara puas, nggak puas, kita sebenarnya nggak ingin juga kita menghukum dia. Yang penting bagi kita sebenarnya dari awal yang niat kita, bagaimana uang kita itu, kerugian kita itu bisa diganti oleh dia. Kita nggak ingin juga kita sebenarnya membuat persoalan orang lain teraniaya oleh kita. Tetapi kan karena dia sendiri yang berbuat menggelapkan uang kita, makanya kita tentu jalan satu-satu melapor kepada hukum. Dan ternyata hukum berbicara dan dia ditahan. Kita nggak ada niat dari awal-awal untuk bagaimana orang ini bisa ditahan, nggak ada. Seandainya saya bertemu langsung, ya saya, yang penting kerugian saya kembali. Itu mau saya. Tapi kalau dia ada niat untuk kembali, ya tentu hukum harus dilanjutkan lah. Dari awal ada feeling saya mengatakan sedemikian. Tapi ya sudahlah terjadi. Tapi tadi ada yang bertanyakan kalau masih ada lagi yang yang merugikan si Puji, apakah akan menempuh jalur hukum? Insya Allah. Saya selaku orang tua akan mendorong anak saya, jika seandainya ada lagi yang terbukti juga ikut mencurangi anak saya, maka hukum juga akan berbicara. Tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat akan membuat lagi laporan atas nama seseorang. Karena sudah ada lagi bukti, dia jumlahnya tidak juga sedikit. Nah ini menunggu nih, ini sudah disomasi orangnya. Orangnya sudah disomasi 1 atau 2 kali. Nah, Jangan sebut dulu, jangan sebut dulu. Jangan sih ya. Belum ada balasan dan belum ada tanggapan, tetapi alamatnya sudah dapat dan mungkin dalam waktu dekat akan kita buka laporan. Orangnya perempuan. Sempat dulu banget dari tahun lalu. Kayak kebanyakan sabar deh aku dari tahun lalu semua ya. Sebelumnya aku mau berterima kasih kepada Polres Metro Jakarta Barat atas kinerjanya, kepada Bang Sandi dan tim, Bang Purba juga, Mama Papa, netizen semuanya. Alhamdulillah udah mau udah mau hampir selesai. Kira lega juga. Apalagi ya, sama paling mau terima kasih aja sih. Saya merasa berterima kasih sekali kepada pihak Kapolres Jakarta Barat. Apa yang dilaporkan oleh anak saya atas kerugiannya itu sudah sudah ditanggapi oleh Kapolres Jakarta Barat, sudah bergerak cepat dan sudah diproses, dan orang tersebut sekarang sudah ditahan, dan saya berterima kasih.